bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Walaupun cuaca dingin tidak mengurangi sukacita untuk melompat bagi Tuhan. Karena kita yakin dan percaya sumber kuat kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, hanya Kau miliki di surga ya Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian kita, Allah itu baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Sungguh baik.
hari yang indah ini, kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sampai kita mengangkat pujian kita, walau ku harus berjalan. Yesus, kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Walaupun pada malam hari yang indah ini mungkin banyak beban yang ada di dalam diri kita, atau mungkin kesehatan kita menurun, tapi biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya menambahkan sukacita baru lagi bagi kita, untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Cuaca yang dingin tidak mengurangi sukacita kita, untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Yesus kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Walau kita harus berjalan dalam setiap lembah kekelaman, tapi Yesus selalu menemani setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini.
Maha mulia Engkau ya Allah kami. Engkau yang telah menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh di dalam pemeliharaan lindungan-Mu, hingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhanlah dimuliakan dalam semua kehidupan kami, apa yang kami sudah lakukan. Tuhan dimuliakan dalam ibadah kami, dalam firman-Mu yang kami sudah dengar, di dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka semua yang memimpin pujian, singer, pemain musik, dan yang memainkan proyektor. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah datang di sini untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kami hamba-hamba-Mu, Kau yang memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yaitu Ibu Elizabeth Boru Pardede, Nyonya Pendeta Cendrato, yang sekarang mengalami gangguan kesehatan, mengalami penyakit. Kami datang kepada Tuhan sebab Tuhan kami Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Kau sudah rela mati untuk keselamatan kami, untuk kesembuhan kami yang sakit. Sebab itu dengan percaya kami membawa saudari kami ini Tuhan, segala penyakit-penyakit yang dia alami, penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan tubuhnya, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dia. Jamalah dia Tuhan sekarang. Turunkanlah kuasa-Mu atas dia dan menyembuhkan dia di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan keluarga ini. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan iman mereka, selalu berharap kepadamu. Dan Tuhan Yesus tolong Tuhan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, membelanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati youth camp ini Tuhan, di dalam Tuhan kelanjutannya untuk besok Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang selalu menyertai, memimpin, memberkati peserta youth camp ini di dalam tubuh yang sehat, dalam kekuatan. Tuhan pelihara mereka. Tuhan juga memberkati semua panitia. Kau pakai mereka Tuhan, dan Engkau tolong mereka di dalam semua yaitu acara-acara yang sudah akan dilakukan. Tuhan yang memimpin, memberkati. Terima kasih. Kalau malam ini kami akan beristirahat, Tuhan kami berserah kepadamu. Biarlah Engkau bersama kami, memberi kami istirahat yang baik, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan baru untuk melakukan kegiatan youth camp ini lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Padamu kami berserah. Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut berkat-Mu. Saudara-saudara, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, damai sejahteranya, berkat-Nya yang berkelimpahan, pertolongannya menyertai kita pada malam ini sampai Tuhan Maranatha datang kedua kali menjemput kita yang percaya bersama Dia selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati bersama saya mengatakan amin. Silakan. Sebab hari-hari kita bersuka memuji nama Tuhan. Mari kita bersuka.
Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan kita akan terbang bersama malaikat Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita. Firman Tuhan pelita bagi kaki. Nah ini nggak diperjuangkan oleh bapak-bapak rakyat. Lalu pergilah semua ke Malaysia, disetrikalah punggungnya, bukan bajunya di sekarang. Karena mereka bisa gaji di sana 3 juta 1 bulan kalau rupiah. Coba. Itulah yang terjadi di negeri kita. Makanya kita harus ikut memperbaiki itu. Aku katakan sama kita, karena memang kebetulan sudah dekat pemilu, jangan pilih orang yang ngasih uang. Kalau dikasih uang, tapi kalau dimasukkan ke kantongmu, ya udahlah. Tapi jangan pilih. Udah kita tolak, saya tahu tadi. Udahlah, tambahin kalau bisa. Tapi kalau sudah
Karena uang makanya kita pilih dia nggak benar lagi. Kita harus berubah dari sini. Betul yang dibilangnya. Itu yang terjadi. Sehingga setelah apa yang dibilang tadi itu, dia sendiri pun nggak ingat lagi apa yang dibilang. Jangankan dilakukan. Sebenarnya sudah enak kita ini. Sekarang sudah enak kita. Indonesia sudah enak. Siapa mau jadi gubernur kita, sudah kita yang menentukan. Bukan dari Jakarta lagi, bukan presiden lagi macam dulu. Bukan sentralisasi lagi. Siapa mau jadi bupati kita? Bilang dulu. Indonesia saja yang nggak ada lagi di Indonesia sekarang orang Cina. Semua sudah orang Indonesia. Bilang lagi sama si perempuan yang tadi malam itu, yang satu mobil kami. Tidak ada orang Kristen yang bilang. Tidak ada orang Islam. Yang ada agama Kristen. Agama Islam bilang. Dan tidak ada orang Batak. Tidak ada orang Simalungun. Karena kebetulan orang Simalungun, suku Simalungun. Yang ada orang Indonesia. Yang ada suku Batak dan suku Simalungun. Ini harus kita didik. Otak kita ini harus kita rubah berpikir kita sudah diracuni ini. Tidak ada orang Batak. Suku Batak. Etnis lah bahasa Indonesia. Etnis Tionghoa yang ada. Tidak ada orang Tionghoa. Orang Indonesia kita semua. Orang India, orang Inggris kan gitu kan. Orang Belanda kan gitu kan. Mau mancung ke dalam pun hidungnya, mau mancung ke samping, mancung keluar. Yang penting semua orang Belanda kan. Sudah puas yang tiga itu? Mudah-mudahan. Kenapa kiblatnya ke sana? Oh ini saya terakhir. Memang tradisi orang Yahudi memang ada kiblat. Jadi bagi kalau kita katakan orang Kristen waktu itu kan belum ada orang Kristen di Perjanjian Lama kan. Orang Kristen itu atau pengikut Kristus itu ya lalu setelah Kristus lahir baru ada pengikutnya kan. Artinya bagi mereka Yerusalem itu sebagai kota suci dan tempat bait suci dibangun di Yerusalem kan gitu. Makanya arahnya ke sana. Sebenarnya Tuhan ada di mana-mana, bukan hanya di situ. Jadi itu soal tradisi itu, kiblat. Sama dengan kalau saudara kita tetangga sebelah itu kan harus ada ke sana dia. Barangkali itu apa? Silakan. Ya. Mungkin ada lagi yang lain. Kami persilakan satu, Yano. Ada lagi? Sambil mempersiapkan diri boleh Yano menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menanyakan sesuatu. Nama saya Yanusman Sentrata. Mungkin untuk mencapai suatu pemimpin yang berkualitas, gereja juga bisa berperan untuk memberikan suatu cermin atau memberikan suatu figur kepada pemimpin untuk mempersiapkan pemimpin yang berkualitas supaya bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Sebagai pertanyaan saya, seandainya gereja tidak bisa menjadi figur untuk mempersiapkan pemimpin menjadi yang berkualitas, apakah pemuda-pemudi yang ada di tempat ini bisa menjadi pemimpin yang berkualitas atau tidak tanpa dukungan atau dorongan dari gereja? Terima kasih. Ada yang lain yang pegang kamera pun sambil mendengar boleh dia bertanya atau nggak apa-apa. Tadi saudara Yano dia bertanya apakah gereja pun juga harus bisa menjadi figur. Kalau tidak menjadi figur, bagaimana ke depan? Mau dibawa kemana? Ada lagi yang lain? Yang kedinginan pun bisa bertanya. Apalagi yang kepanasan. Saudara Toyo dia kepanasan dia. Ada? Ada lagi biar dijawab. Kalau tidak ada lagi, silakan Pak, boleh dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Ini yang mempersiapkan ini sekarang gereja. Gereja Tuhan Indonesia sedang mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang. Ini kegiatan ini sedang mempersiapkan ini. Nah, ini adalah
program gereja. Secara khusus Gereja Tuhan Indonesia wilayah Medan Langkat. Nah, persoalannya sekarang saat ini kita tanda kutip lah saya katakan, nanti terlalu saya menvonis daripada saya ditakut-takuti. Kita sepakati begini saja. Kita sepakati sebelah. Nanti setelah separuh lagi ceramahnya dijawab baru sebelah. Daripada dua-duanya dipejamkan. Ya kita setuju begitu saja ya. Kalau memang tidak tahan lagi sebelah. Nanti separuh lagi baru sebelah. Setuju? Aku pun sebelah juga lah. Iya. Pemimpin yang berkualitas itu seperti apakah? Negeri ini, bangsa ini sedang mencari pemimpin yang berkualitas. Supaya rakyat tidak bingung. Supaya rakyat di negeri ini, di tengah-tengah bangsa kita ini, tidak bingung. Bahkan tidak apatis. Mau memilih pemimpin di Sumatera Utara, hanya 50 sekian persen. Memilih gubernur tempo hari, bulan 3 itu ya. Hanya 50 sekian persen. Prihatin. Apatis sudah orang. Bahasa Jepangnya dibilangnya begitu, haru tadi. Saya tahu sih. Bahasa Indonesianya sama itu semua. Siapapun di situ merusak itu semua. Aku kalau sudah dibilang begitu, aku yang paling sakit hati. Kalau dibilang sama semua, aku yang paling sakit hati. Karena aku nggak sama dengan semua yang dibilang itu. Aku mau tampil beda seperti Daniel. Ya, tepuk tangan untuk Daniel. Daniel Pardosi. Samanya semua itu. Mau kalian samakan dengan semua itu yang dibilang semua itu? Jangan. Itu yang dibilang itu, yang dibilang itu, itulah yang tidak berkualitas itu. Jadi kita harus tampil berkualitas. Negeri ini, bangsa ini sedang menanti-nantikan pemimpin yang sudah lama didoakan dan didoakan. Tuhan, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia tidak korupsi. Sebab Tuhan melihat kan, kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia tidak masuk penjara, para pemimpin itu. Dan negeri ini, bangsa ini sedang menunggu para pemimpin yang jujur. Dan yang ditunggu-tunggu ini ada sedang duduk sekarang sini mendengarkan saya berbicara. Amin. Yang ditunggu-tunggu ini ada di antara yang duduk ini, kalau mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau nggak pura-pura dengar, nggak mau tahu dengan apa yang disampaikan ini, pasti tidak ikut. Mau dipakai oleh Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin kelak nanti? Mau? Amin. Dengarkan baik-baik. Kalau tidak tahan kantungnya, kita tadi sudah sepakati sebelah-sebelah. Biasanya atau lazimnya seorang pemimpin yang berkualitas selalu dipromosikan kepada jabatan atau posisi yang lebih tinggi atau lebih baik. Itu
akan dipromosikan. Kalau betul-betul dia berkualitas, akan dipromosikan kepada jabatan atau posisi yang lebih baik dan lebih tinggi. Ternyata Daniel yang dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 itu adalah seorang pemimpin yang berkualitas. Apa buktinya? Apa yang membuktikan bahwa Daniel adalah pemimpin yang berkualitas? Bagi 2 orang pejabat tinggi dan 120 orang wakil raja terhadap Daniel. Kecemburuan besar. Lalu mereka ingin menghancurkan Daniel, dan untuk itu mereka mulai bergerilya mencari kesalahan, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian Daniel dalam menjalankan tugas sebagai seorang pejabat. Ternyata mereka tidak menemukannya. Silakan baca Daniel pasal 6 ayat 5 dan 6. Yang sudah dapat berdiri dan bacakan dengan mantap, biar minum dulu aku. Ayo. Firman Tuhan, Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan. Tidak mendapat. Terus lanjut. Enggak ada. Dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Tidak ada kesalahannya. Terus. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, terima kasih. Sudah salah apa tadi? Makanya jangan lemas. Jangan lemas. Bekerja. Aku pun lupa-lupakan supaya ketawa lagi. Setelah dilihat oleh ke 122 orang itu, dicari-cari kesalahannya, kelalaian, gak ada. Orang Daniel setia kok melaksanakan tugas. Berarti nggak salah kalau dikatakan dia melebihi dari semua. Dan kalau kita katakan, kita simpulkan Daniel adalah pemimpin yang berkualitas, nggak salah. Kalau dalam hal tugas pemerintahan, ada berbicara lagi. Ada 2 orang berbicara sekaligus. Sudah sampai di mana tadi? Tidak ditemukan. Lalu dicari-cari kesalahannya, gak ditemukan. Kelalaiannya gak ditemukan. Selanjutnya ke 122 pejabat itu mulai merekayasa sebuah undang-undang yang akan diberlakukan di kerajaan Babel untuk disahkan oleh Raja Darius, dan ternyata berjalan mulus. Maka terbitlah sebuah undang-undang di negeri itu yang diteken oleh Raja Darius. Ayat 7 sampai 10. Silakan. Firman Tuhan. Perempuan dulu, kalau begitu perempuan. Diberikan penghormatan kepada perempuan. Memang laki-laki yang mau jadi pemimpin, perempuan jarang jadi pemimpin. Ayo perempuan. Ada yang bawa Alkitab, perempuan. Berdiri dan baca. Ayo. Demikian firman Tuhan ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Iya, dengarkan. Serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah muhakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan
menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan kepada gua singa. Udah. Ayat 9. Nah, 9. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Iya, 10. Ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Gol. Rekayasa itu gol. Jadi artinya orang-orang atau kuasa-kuasa dunia ini boleh menyerang kita ketika kita hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran kepada Tuhan sebagai seorang pemimpin. Boleh saja terjadi, tapi lihat akhirnya. Lihat akhirnya. Dengan diberlakukannya undang-undang itu, maka terjeratlah Daniel dan harus menjalani hukuman, yaitu Daniel harus menjalani hukuman dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel 6 ayat 17. Allah akan menjagai dan menyertai orang-orang yang taat kepadanya seperti pengalaman Daniel dalam gua singa. Kata Daniel, Allahku telah menyuruh malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Orang-orang benar akan dilindungi oleh Allah. Amin. Sekalipun dimasukkan ke gua singa. Apakah Daniel diterkam oleh singa-singa yang kelaparan itu? Tidak. Bahkan dia katakan Allah telah menyuruh malaikatnya mengatupkan, menutup mulut-mulut singa itu sehingga dia tidak diapa-apakan. Sekalipun kita terancam, kalau Tuhan yang melindungi dan menyertai kita, tidak akan. Sehebat apapun yang mereka lakukan. Kuasa Tuhan menggagalkan kuasa dan rekayasa dunia. Daniel tidak menjadi korban, tetapi orang-orang yang merekayasa celaka bagi Daniel lah yang menjadi korban. Yang merencanakan celaka bagi Daniel, yang merekayasa itulah yang menjadi korban. Kesimpulan, pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memiliki kualitas intelektual atau sumber daya manusia, kualitas iman atau spiritual, dan kualitas mental atau kepribadian. Harus berbeda sikap dan kepribadian kita, mental kita, dari orang-orang yang tidak berkualitas. Pemimpin yang berkualitas akan mendapatkan promosi, jabatan yang lebih tinggi dan lebih baik, itu sudah pasti. Pemimpin yang berkualitas membuat orang-orang yang dipimpinnya sejahtera dan merasa senang. Pemimpin yang berkualitas akan disenangi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang berkualitas adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang jujur. Jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap Tuhan. Jadilah pemimpin seperti Daniel. Amin. Kami serahkan kembali. Nanti akan kita lanjutkan sesi berikut dalam diskusi. Tanya jawab. Semua boleh ditanya, tapi tidak semua akan dijawab. Semua boleh bertanya. Persiapkan pertanyaanmu. Kalau tidak ada pertanyaan, siapkan. Banyak lahan di sini. Kami kembalikan kepada yang berkuasa. Baik teman-teman, kita sudah mendengar paparan dari Bapak Eben Segian, Sekjen Gereja Tuhan di Indonesia, berbicara mengenai pemimpin yang berkualitas dengan mengambil contoh Daniel.
Daniel adalah orang yang berkualitas. Saya mau memberikan kesempatan bagi kita, mungkin ada sesuatu yang saudara ingin tanya seputar mengenai pemimpin yang berkualitas. Kita berbicara mengenai Youth Life for Jesus, pemuda hidup untuk Tuhan, hidupnya kita itu untuk Kristus. Itu adalah orang-orang yang berkualitas. Bagaimana? Jelas ya, itulah jawabannya. Tapi oleh karena itu Anda ditunggu untuk itu. Waktu Youth Camp Nasional di Sidikalang tahun lalu, ada beberapa orang yang telah menyatakan diri siap suatu kelak menjadi sekjen Gereja Tuhan Indonesia. Ada sudah tiba saatnya usia. Hanya saja aku mau sampaikan kepada adik-adik sekalian, membuat kenapa begitu kerdil dan jauh daripada kepemimpinan yang berkualitas, yang di dalam ini sikut menyikut dan tidak bersaing sehat. Aku mau buka saja. Jangan kita bikin persyaratan yang macam-macam, membuat orang tidak bisa ikut jadi calon. Jangan, nggak sehat itu. Kalau saya lihat, saya bandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Gereja kita membuat persyaratan menjadi pimpinan nasional itu sampai berapa? Sampai kepada pendidikannya, sampai kepada mentaati tata dasar dan doktrin. Ya sudah pastilah orang-orang gereja Tuhan harus taat. Nggak mungkin dia orang gereja Tuhan kalau tidak taat dengan doktrin dan tata dasar gerejanya. Saya lihat tata dasar gereja GKPI hanya 3 syarat. Ini sekedar perbandingannya, menindaklanjuti. Umurnya minimal sudah 40 ya hari itu ya. Gereja apa? 40 ya, 40 tahun. Sudah pendeta 3 GKPI 10 tahun dan warga negara Indonesia. Itu saja persyaratannya yang 3 ini. Toh juga akan dipilih kan, akan dipilih oleh. Jangan macam-macam dibikin. Kalau kita dibikin harus S1, teologi pula itu, dibikin pula teologi di situ. Orang sana enggak, karena pendidikan boleh bagus pendidikan, saya bukan alergi dengan pendidikan, bisa, tapi jadi presiden di Indonesia pun hanya tamat SMA persyaratannya. Yang saya mau katakan kepada kita, biar kita mulai berpikir sehat. Jangan mengikut orang lain, sudah jangan ikut, supaya hanya kita yang bisa ikut. Biar rame-rame bisa ikut, toh juga akan pergi. Itu salah satu kelemahan. Kedua, jangan pernah ada di antara kita yang merasa pintar. Itu namanya seperti kata dalam tempur. Tetapi biarlah di antara kita semua pintar merasa. Berbeda itu. Sangat jauh perbedaannya. Jangan ada orang yang merasa pintar. Orang yang merasa pintar sesungguhnya bukan orang pintar. Itu hanya perasaan dia itu. Tetapi orang yang pintar merasa. Sekali lagi, orang yang pintar merasa, itulah yang memang orang pintar. Dia bisa rasakan perasaan yang dipimpinnya. Dia bisa rasakan perasaan teman-temannya, sesama pemimpin dan sebagainya. Nah, ini, waduh, masih jauh. Tetapi saya yakin dan percaya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau ini maksimal, Anda sedang dipersiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu tadi saya katakan. Jangan anggap remeh dengan ini, jangan. Jangan. Anda sedang dipersiapkan. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, pasti. Nah, masuk ke pertanyaan yang ketiga dulu ya. Yang kedua nanti karena apa? Lalu kalau begitu kapan? Kapan? Memang mempersiapkan pemimpin tidak seperti membalikan telapak tangan. Tidak bisa sekejap. Kalau pemimpin yang terlalu cepat seperti yang di Karbit pun itu nggak benar. Harus mengalami proses. Daniel juga banyak mengalami proses. Semua pemimpin yang berhasil harus melalui proses
proses demi proses sampai kepada kepemimpinan yang matang. Tapi biasakanlah bermimpi jadi pemimpin atau bercita-cita. Nggak salah. Walaupun itu tidak terwujud karena bukan kita yang menentukan segalanya. Tapi sekaligus juga seraya persiapkan dirimu untuk itu. Jangan bercita-cita jadi pemimpin, padahal kau tidak membekali dirimu untuk itu. Itu namanya bohong-bohongan itu. Nggak benar. Apa yang dikatakan oleh penanya yang ketiga itu, itulah yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita. Ketika dia mulai kampanye, mau jadi pemimpin, apakah itu pemimpin di kabupaten, bupati, atau DPR, dan sebagainya. Kemudian saya mau sampaikan, ada 3 orang kepala desa. Matikan yang punya HP itu. Kok HP-nya yang dimatikan? Salah ngomong. Diambil lagi ngomongannya. Udah sempat tadi dikeluarkan. Lalu dipertontonkanlah mereka bertiga menyampaikan apa yang mau dia lakukan nanti apabila terpilih. Lalu yang pertama, yang kedua, tibalah yang ketiga. Para pendukungnya dan supporternya di belakang lah, asisten-asistennya di belakang, penonton masyarakat di dalam. Nanti kalau saya terpilih jadi kepala desa, desa ini semua akan kita bangun. Pokoknya desa kita akan lebih maju. Pertanian akan kita bangun. Dan semua akan kita bangun juga jembatan supaya lancar lalu lintas. Datang kawannya, Pak, nggak ada sungai di sini. Kita bangun sungai, dia bilang. Kalau dibangun katanya jembatan nggak ada sungai. Itulah dia. Nah, jadi datang apanya? Pak, nggak ada sungai di kampung kita. Kita bangun sungai. Tapi bangun sungai udah capek. Hanya supaya seperti itulah orang ngomong kan. Asal ngomong aja. Tiba saatnya dia jadi kepala desa, apapun tidak bisa dilakukan. Kalau ngomong doang saja, apa yang dikatakan Pak Anderson, perkataan kita harus seturut dengan perbuatan kita. Yang seringkali ngomongan seperti ini, tapi perlakuan enggak. Dan itulah yang kita alami, Ada, ingat trias politika? Ingat trias politika? Apa itu? Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Inilah penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Eksekutif adalah pihak pemerintah. Presidenlah itu dan kabinetnya. Gubernur kalau di provinsi, wali kota dan bupati kalau di kabupaten dan kota. Yudikatif adalah jaksa, hakim, penegak hukum lah, polisi sekarang. Legislatif itulah anggota DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota. Tugas mereka ini jelas, masing-masing jelas. Eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, mengatur hubungan dalam dan luar negeri, penegakan hukum dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dan legislatif anggota DPR ini, dari 3 trias politik ini hanya DPR yang disebut namanya Bapak Rakyat. Benar? Bapak Rakyat. Jadi Bapak harus dekat dengan anak. Kalau anak ini menangis, harus dia cari tahu kok menangis dia. Kenapa dia menangis? Tapi anggota-anggota DPR kita sekarang itu kalau menangis, nangislah kau di sini. Nangiskan. Di mana ini kelemahannya? Karena waktu memilih dia udah dimintanya 100.000. Itulah sama kau 5 tahun. Aku cari uang sekarang supaya balik uangku. Betul kan? Yang salah rakyat juga yang salah. Siapa tidak mau jadi DPR? Wah, anggota DPR.
Makanya kalau ada orang yang ngasih uang demi supaya dia dipilih, jangan pilih orang yang seperti itu. Dia pasti nanti akan mencari uang setelah itu. Tindakannya B itu bukan berintegritas. Saya beri kesempatan pertama untuk 3 orang untuk bertanya. Boleh silakan saudara bertanya seputar mengenai bagaimana menjadi yang berkualitas, bagaimana pemuda yang berkualitas. Silakan saja, ada yang mau bertanya. Gratis, tidak bayar. Mungkin ada sesuatu yang ingin saudara tanyakan. Semua wajahnya wajah berpikirnya. Apa? Macam ujian. Nanti berapa nilainya? Ada yang dari sebelah kanan saya? Dari wajah-wajahnya seperti wajah-wajah mau bertanya, tapi malu aku dilihat nanti ini nggak pede segala macam. Nanti diketawai pertanyaanku. Jangan takut bertanya lah. Mungkin pertama-tama masih malu-malu, tidak apa-apa itu. Nanti kita sempurnakan pun pertanyaan saudara kalau kurang mantapnya. Yang penting intinya kita dapat. Ada kira-kira? Ada dari sana dari puluh. Ya, silakan maju sedikit. Yang biasa di belakang-belakang itu panitia itu biasa jadi jarum jam dia itu. Langsung dia ke depan. Ya, terima kasih. Nama saya Elius Jega. Saya akan bertanya mengenai ini tentang kepemimpinan, pemimpin yang berkualitas. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi mengatakan bahwa pemimpin yang berkualitas itu adalah pemimpin yang disenangi oleh orang-orang yang dipimpin, terus pemimpin yang melebihi pemimpin-pemimpin lain dan mempunyai roh yang luar biasa, terus setia dan tidak ada didapati kelalaian dan kesalahan di dalam hidupnya. Itu kita mengaitkan tentang kehidupan Daniel. Saya bisa mengerti di situ. Namun satu pertanyaan saya, bagaimana dengan pemimpin kita, khususnya pemimpin kita gereja Tuhan? Apakah selama ini kita tidak mendapatkan kelalaian dan kesalahan? Terus kedua, apakah pemimpin-pemimpin kita bisa kita katakan pemimpin yang berkualitas atau bagaimana? Terima kasih. Dari saudara Eli, dia boleh menyampaikan beberapa pertanyaan. Bagaimana dia langsung mengaplikasikan ke gereja Tuhan, gak usah jauh-jauh. Nah, kita lihat Daniel ke sana, itu contoh yang dibikin pembicara kita, penyaji kita, dan bagaimana aplikasinya. Apakah pemimpin di gereja kita sudah berkualitas? Kalau menurut saya sepertinya BPR lah yang menilai itu. Sebelum dijawab oleh Bapak, kami serahkan lagi, mungkin ada sekaligus 3 pertanyaan lah. Ada? Silakan, jangan malu-malu, nanti malu-maluin dong.